Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas. Perkenalkan, nama saya Heriansa Ginting, CGP Angkatan 9 Kabupaten Langkat tahun 2023. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Totaria Sembolon. Kemudian pengajar praktik saya Ibu R.A. Selvi Septia Dewi. Adapun latar belakang aksi nyata ini adalah sekolah adalah tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan harus berusaha untuk menciptakan kondisi yang mampu membuat setiap warganya, baik itu pendidik maupun murid, dapat melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah. Suatu kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara sadar akan mengakar kuat dalam kepribadian murid, sehingga profil karakter pelajar Pancasila akan tertanam pada kepribadian siswa. Sedangkan tujuan di dalam aksi nyata ini: 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. 2. Mewujudkan suasana belajar di kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman, dan nyaman untuk kegiatan proses belajar mengajar. 3. Mendidik murid untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 4. Menyebarluaskan dan menumbuhkan penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, kita akan melihat aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif yang saya sebarluaskan kepada guru-guru di SMP Negeri 5 Selesai. Ada passwordnya loh. Kita tahu passwordnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Langkat yang berjudul Budaya Positif. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan pemahaman dan pengalaman yang telah saya lalui kepada Bapak Ibu guru semua tentang budaya positif yang telah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan. Jadi akan saya paparkan kepada Bapak Ibu guru semua tentang budaya positif. Jadi kita masuk di slide selanjutnya. Oke, sebelum itu saya perkenalkan dulu. Saya mempunyai fasilitator bernama Ibu Totaria Sembolon dari Kabupaten Karo. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu R.A. Selvi Septia Dewi yang sekarang bertugas sebagai pengawas sekolah SMP di Kabupaten Langkat. Nah, ini adalah tujuan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4. Yang pertama yaitu implementasi konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Lalu yang kedua, saya mencoba berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep budaya positif. Nah, adapun di sini saya akan mencoba 8 materi atau tema yang akan saya bahas sedikit tentang budaya positif yang ada di sekolah. Pertama, mulai dari perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar.
5 posisi kontrol, 6 restitusi, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Nah, kita satu persatu kita lihat. Nah, sebenarnya sebelum itu, apakah sebenarnya budaya positif itu? Nah, jadi budaya positif adalah sesuatu yang berupa kebiasaan baik yang telah kita lakukan secara turun-temurun yang perlu dilestarikan. Pembentukan budaya positif dapat dilakukan dengan cara menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu di sini merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini setelah kami mempelajari modul dari 1.1 sampai dengan 1.4 kurang lebih 2 bulan. Jadi ada perubahan paradigma belajar dari sebelumnya K13 menjadi kurikulum merdeka. Itu dari filosofi pendidikan yang dibilang atau dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah pendidikan yang humanis. Jadi beliau mengatakan yang menghargai kebebasan dan kemerdekaan anak, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat dan menjunjung tinggi rasa kebangsaan. Namun akan tetapi sangat membuka ruang kepada anak untuk berkenalan dengan gagasan-gagasan baru serta tidak takut dengan ide-ide baru. Upaya untuk mendidik anak tersebut tidak terlepas dari tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara bilang bahwasannya ternyata anak-anak itu berpengaruh di 3 tempat, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kita sebagai di lingkungan sekolah menjadi salah satu role model juga lah ya, berarti untuk supaya anak-anak itu memiliki rasa kemerdekaan, menjunjung tinggi nilai-nilai, dan membuka ruang atau gagasan-gagasan baru anak. Itu perubahan paradigma yang baru. Nah, ini skemanya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara bilang, jadi anak-anak Indonesia itu harus memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diharapkan. Pertama, bernalar kritis. Jadi kedua, kreatif. Kemudian beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi di sini kreatif itu anak-anak itu diharapkan memiliki karya atau keluasan berpikir dan gagasan yang original atau yang baru. Kemudian anak-anak diharapkan beriman dan bertakwa, yaitu berakhlak pribadi, kemudian kepada manusia, akhlak kepada alam, dan kepada negara. Lalu anak-anak juga diharapkan punya elemen mandiri, yaitu kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Kemudian bergotong royong, yaitu anak-anak punya kepedulian, rasa berbagi, dan rasa berkolaborasi. Selanjutnya, siswa kita harapkan berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, pengenalan kritis. Nah, di sini anak-anak kita harapkan dapat memperoleh informasi, kemudian menganalisis dan
mampu melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen yang diharapkan muncul di kurikulum Merdeka yang kita laksanakan saat ini. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang telah dibuat. Jadi tujuan disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi tersebut merupakan motivasi yang berdampak jangka panjang. Motivasi tersebut tidak akan terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Nah, jadi maksud dari disiplin positif di sini adalah, jadi sekarang anak-anak nggak boleh lagi dikasih hukuman ataupun hadiah. Jadi kan kalau selama ini kita kenal ada sistem reward, punishment. Nah, jadi kalau pihak Dewantara bilang, nah ternyata di disiplin positif itu hal itu tidak menjadi acuan utama. Tapi bagaimana kita cara buat lingkungan dan motivasi itu tetap positif. Jadi agar anak-anak itu tidak perlu lagi dikasih hukuman dan hadiah atau reward. Itu akan yang. Nah, selanjutnya, jadi motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada beberapa hal, ada 3 unsur motivasi perilaku manusia di sini. Jadi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini kita kaitkan dengan anak-anak kita. Nah, jadi yang pertama itu mereka itu berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga biasa kita juga seperti itu. Kadang kalau buat sesuatu, kalau ada imbalannya menjadi motivasi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga itu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian motivasi itu ada 2, yaitu intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi intrinsik itu ada dari dalam diri. Jadi motivasi itu ada yang timbul dari dalam diri. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu timbul dari luar atau dari orang lain biasa ya. Jadi kalau anak kita, kalau ada yang mungkin yang menyemangati, dia lebih termotivasi. Jadi itu perbedaan motivasi ada 2. Nah, selanjutnya, jadi di dalam diri manusia itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima atau give and belonging. Nah, ternyata manusia itu harus memiliki rasa kasih sayang. Itulah contohnya dengan pasangan, dengan orang tua. Itu ternyata kebutuhan dasar manusia.
Kemudian yang kedua, kekuasaan, power. Nah, ini juga menjadi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kekuatan atau power. Dimanapun kita berada, jadi manusia itu perlu kekuasaan dan power. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Nah, manusia juga punya kebutuhan dasar bebas atau freedom. Jadi setiap manusia itu punya rasa ingin kebebasan yang tinggi. Yang keempat ada namanya kesenangan atau fun. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita seharian bekerja pasti juga punya rasa kesenangan dengan liburan, dengan shopping, macam-macam kesenangan manusia. Dan yang terakhir bertahan hidup atau survival. Nah, ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bertahan hidup, survival itu supaya tetap bertahan dari kita sampai dengan cicit kalau bisa. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, di dalam kurikulum Oke, selanjutnya kita masuk di posisi kontrol guru. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, guru mempunyai 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Nah, jadi di dalam kurikulum Merdeka, jadi Bapak KAD bilang ada 5 posisi kontrol guru yang harus atau yang seharusnya dilakukan. Nah, pertama itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, 5 adalah manajer. Nah, jadi kita berada di posisi mana kita yang tahu. Jadi yang paling rendah itu di dalam 5 posisi kontrol guru itu adalah penghukum. Jadi selama ini paradigma pemikiran kita selama ini, penghukum itu adalah yang paling bagus. Nah, ternyata di dalam kurikulum Merdeka bilang bahwasannya penghukum adalah di posisi kontrol yang paling rendah. Nah, ini pertama itu penghukum. Nah, jadi guru sebenarnya sekarang di paradigma baru dilarang sebagai penghukum. Nah, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ini naik tingkatan sedikit, sebagai dari penghukum menjadi pembuat rasa bersalah. Dengan cara misalnya kita tanya apa kesalahannya, menyesal enggak, itu kan membuktikan bahwasannya kita menjadi guru yang membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga sebagai teman. Ini juga sebenarnya posisi yang rawan. Jadi kalau kami membahasnya adalah posisi yang rawan, karena nggak semua anak bisa dijadikan teman. Dan jadi mungkin di jenjang SMP, SMA mungkin bisa, tapi kalau di jenjang SD, jika anak jadikan teman, bisa jadi berbalik dengan kita. Ketika anak-anak itu
terlalu dekat dengan gurunya, bisa jadi tidak ada jarak, jadi lebih bijak bahasanya ya. Jadi nggak semua posisi bisa dijadikan teman. Nah, yang kelima itu guru sebagai pemantau. Nah, ini di bawah sebagai manajer. Jadi pemantau tugasnya adalah memperhatikan atau melihat anak-anak yang kita rasa berbuat salah, bisa kita pantau, kemudian kita nasihati. Nah, ini yang kelima sebagai posisi kontrol guru. Dan yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi guru yang paling tinggi. Dia bisa mampu mengelola mulai dari siswa, kemudian lingkungan sekolah dan teman sejawat, bisa bahkan kepala sekolah bisa menjadi kolaborasi yang baik. Itu adalah sebagai manajer. Nah, kita di kurikulum Merdeka dituntut sebagai manajer. Guru-guru sekarang dituntut sebagai manajer, yaitu sebagai penanggung jawab, ya posisi manajer lah seumumnya, penanggung jawab, kemudian sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi manajer ini adalah merangkum semua. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini di kurikulum Merdeka itu diharapkan sebagai manajer. Jadi guru-guru kita sekarang atau kita lah sekarang, Bapak Ibu guru semua diharapkan sebagai manajer untuk lingkungan sekolah kita. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di restitusi. Nah, jadi kan apa sebenarnya restitusi? Jadi kalau restitusi itu, kalau kita lihat, itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata dosen tahun 2004. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi mengenai masalah mereka. Nah, jadi restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mencari solusi untuk mengajarkan murid mengenai masalah mereka. Jadi ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan restitusi. Bagaimana langkah-langkahnya Pak Eri, nanti kita lihat. Jadi restitusi itu kita bisa memperbaiki kesalahan murid dengan cara, kalau bahasa anak sekarang, dari hati ke hati. Jadi saya kemarin juga sudah buat, saya tunjukkan sedikit video restitusi yang saya laksanakan dengan siswa kita. Menitnya ini. Nah, ini guru-guru ini yang serius.
Nah, ini salah satu contoh restitusi ketika menyelesaikan masalah, yaitu masalahnya Egi tidak mengerjakan tugas karena scroll TikTok sampai malam. Nah, jadi saya berusaha menyelesaikannya dengan cara restitusi. Kita lihat. Awalnya dulu melakukan jawaban itu udah ngerti. Apa nih? Langsung ngurus dikit. Nah, itu tadi video saya melaksanakan restitusi dengan menyelesaikan masalah dengan anak kita yang bernama Egi Permana. Jadi selanjutnya, jadi setelah tadi kita bahas tentang restitusi, lalu kita lihat sebenarnya apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi di sini di tabel ini kalau hukuman itu dinyatakan sebagai identitas yang gagal, sementara identitas sukses itu berhasil melihat atau mengukur dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, contoh misalnya satu, murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi di konsekuensi itu murid atau anak belajar dengan taat peraturan. Kemudian direstitusikan, murid dan anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau di hukuman, anak belajar menyembunyikan masalah, kemudian dikonsekuensikan dengan taat peraturan, dan direstitusikan dengan anak belajar memecahkan masalah. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dari di hukum dan konsekuensi dan restitusi, nah kita lihat dulu video dari hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kita lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.
Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus duduk 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, saya tidak bisa langsung main. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William James. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia sedang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek retak temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang dia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi
berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalan cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dari restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari diri murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti seksi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak ada sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direbut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tidak sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya
di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau menghadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana mulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk kita berefleksi sebentar. Silakan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan pelanggaran murid yang pernah kita hadapi. Bagaimana cara Ibu dan Bapak Guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya? Apakah saat itu kita sudah memberikan kesempatan untuk murid bisa melakukan restitusi? Jika belum, apa yang harus diperbaiki agar proses restitusi dapat kita lakukan? Dari mana kita bisa memulainya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru. Tetap semangat ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, jadi itu tadi video singkat dari Kementerian Pendidikan. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sudah jelas bahwasannya ketika di hukuman mengontrol anak dengan penguatan negatif, jadi di konsekuensi kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Dan di restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian di hukuman itu berdampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasihkan diri. Sementara di konsekuensi kehilangan hak, waktu tidak seorang diri atau time out dan penahanan atau detention. Kemudian di restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian yang terakhir, di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, yaitu berbekas. Kemudian di konsekuensinya sudah diketahui, kemudian diberi konsekuensi yang masuk akal, dan direstitusikan yaitu dengan berupaya undangan untuk mengadakan restitusi. Itu tadi yang saya lakukan. Jadi diajak berbicara apa masalahnya, kemudian kita selesaikan. Jadi itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu sebenarnya sama dengan kesepakatan kelas. Jadi adalah nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati
secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif sehingga menghasilkan budaya yang positif. Jadi di keyakinan kelas ini saya percaya bahwasannya Bapak Ibu guru semua juga udah buat. Semester kemarin kita sepakat buat keyakinan atau kesepakatan kelas, mulai dari contohnya masuk jam 7.30, kemudian tidak boleh mengeluarkan baju atau apa lagi, banyak kesepakatan kelas yang udah kita buat. Jadi ini saya rasa tidak ada permasalahan, ini tetap kita lakukan. Jadi supaya kita menciptakan lingkungan sekolah kita yang positif. Jadi kita hasilkan budaya positif. Kita berharap anak-anak kita dari SIP 5 selesai menjadi anak-anak yang bersifat positif dan jadi orang yang lebih baik. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi di dalam segitiga restitusi itu ada tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Itu tadi video yang saya tunjukkan, itu adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas, yaitu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi di menstabilkan identitas ini, pertama ketika anak-anak itu buat salah, kita stabilkan dulu kondisi dan keadaannya. Jadi misalnya contoh pertanyaannya itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Apakah kamu senang dengan kesalahan tersebut yang telah kamu lakukan? Itu jadi salah satu cara ketika menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita menanyakan kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi kan anak-anak itu punya alasan melakukan tindakan yang salah. Jadi kita validasi, kita tanya dahulu apa yang buat dia melakukan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan yang ketiga. Nah, ini tadi kita telah bahas. Lalu bisa pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu kan bisa menanyakan keyakinan. Jadi dia menimbulkan keyakinan di dalam dirinya bahwasannya dia di sini untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi itu yang bisa dilakukan di dalam langkah-langkah segitiga restitusi. Oke.
Oke, jadi sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti dan mendengarkan arahan atau paparan saya aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan melihat aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif yang saya terapkan kepada murid, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas yang seluruhnya disetujui oleh para murid. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita mau buat kesepakatan kelas sebelum kita memulai pelajaran di semester kali ini. Jadi kita mulai dengan kesepakatan kelas. Jadi ada yang tahu apa kesepakatan kelas? Coba satu orang. Kira-kira apa itu kesepakatan kelas? Ayo, Stella, apa kira-kira nih? Repat, kesepakatan kelas. Disetujui oleh seluruh murid. Ya, kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang disetujui oleh kita bersama. Jadi Bapak mau buat kesepakatan yang kita buat bersama untuk dipenuhi bersama-sama. Jadi ya, dan dilaksanakan secara bersama-sama, baik Bapak maupun kalian. Bisa ya? Jadi kesepakatan ini kita buat biar kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama apa kira-kira kesepakatan kita? Berpakaian rapi. Tidak terlambat. Terus menjaga kebersihan kelas. Kemudian oke, daripada semua ngomong jadi satu orang, Edi silakan ditulis. Kemudian Fadil, jadi coba ditulis apa kesepakatan yang kira-kira bisa kita sepakati. Kira-kira apa yang bisa kita sepakati bersama, kemudian nanti ditempel di dinding, lalu bisa sama-sama mereviewnya dan melihat apakah itu bisa disetujui bersama atau tidak. Coba buat, nanti satu orang yang muda silakan ditempel ke depan, baru kita lihat. Andra nggak nampak. Apa kira-kira yang mau disepakati? Ya, yang sudah silakan ditempel di depan dan kita bahas. Nggak nampak coy. Nggak nampak. Kecil kali. Egi asa.
R. Ya Pak. Coba. Coba. Itulah dia. Yang ada lagi. Gemuk tuh. Oke, sudah semua. Tidak ada lagi yang perlu kita lihat. Nah, oke, jadi satu-satu kita review, kita lihat. Jadi kalau setuju angkat tangan untuk kesepakatan kita bersama. Pertama, berpakaian rapi. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Oke, sepakat kita ya. Kita harus berpakaian rapi. Oke. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Ada yang setuju? Setuju. Setuju ya. Oke, semua setuju datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Coba angkat tangan yang setuju. Oke, bagus. Kemudian yang keempat, tidak ribut pada saat guru menerangkan. Setuju ya? Setuju. Semua setuju? Ini rajin membayar uang kas. Setuju? Setuju. Kira-kira angkat tangan yang setuju. Setuju? Enggak. Oke, ini rajin bikin kelas. Oke, sama. Datang tepat waktu. Oke, jadi berdasarkan dari kesepakatan kita bersama, terdapatlah 5 atau 6 kesepakatan kelas kita yang bisa kita patuhi bersama, mulai dari berpakaian rapi, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak ribut saat guru menerangkan, kemudian rajin piket kelas. Ada kira-kira yang perlu kita mulai lagi? Kira-kira dari kesepakatan kelas ini udah fix ini semua? Udah oke? Udah ya? Udah oke ya? Oke, jadi inilah yang kita pedomani selama pembelajaran kita di semester atau semester 1. Jadi terima kasih untuk anak Bapak. Jadi Bapak akhiri, selamat pagi. Demikianlah aksi nyata saya modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.